Munculnya Feng Zunze sekali lagi menggemparkan semua orang di bangku penonton. Biasanya sulit untuk melihat, bahkan seorang elit Dosun. Namun saat ini 4 Dosun telah tiba di pertemuan akbar. Tidak heran pertemuan akbar telah menarik begitu banyak orang. Lei Zunze yang merupakan tuan rumah dari pertemuan akbar ini perlahan berdiri. Matanya menyapu seluruh stadion saat dia berkata, "Hari ini adalah hari baik ketika Paviliun Petir Anginku akan menyelenggarakan pertemuan besar 4 paviliun. Terima kasih semuanya telah datang ke Gunung Petir untuk mendukung Paviliun Petir Anginku. Namun kupikir semua orang mengetahui peraturan Paviliun Petir Anginku. Kuharap tidak akan ada yang mengganggu pertemuan besar saat sedang diadakan. Jumlah peserta dalam kompetisi musim ini adalah 53 orang termasuk 4 murid dari 4 paviliun. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau hingga hanya tersisa 8 orang. Semua peserta, silakan masuk." Bunyi gong muncul setelah suara Lei Zunze terdengar. Segera banyak sosok muda melesat ke arah arena dan mendarat satu demi satu. Mu Qingluan, Tang Yin, dan Wan Chen di kursi VIP juga bergerak memasuki arena. Munculnya ketiga orang itu menyebabkan sorak-sorai di stadion semakin membara. Tak lama kemudian suara burung punik tiba-tiba terdengar di langit. Terlihat sosok cantik melompat turun dan mendarat tepat di arena. Mata Xian melirik sosok itu, yang tak lain adalah Feng Qi'er. Sikapnya yang mulia adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Munculnya sang dewi itu membuat suasana di luar arena langsung memanas. Semua orang tahu bahwa peluang wanita ini untuk memenangkan kompetisi menjadi yang tertinggi di antara lainnya. Qian Zunze berkata, "Sepertinya Lei Zunze benar-benar berinvestasi. Kamu bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu berencana untuk mengejutkan kita?" Lei Zunze tertawa menanggapi hal ini. Dia berkata, "Status gadis ini agak unik. Karena itu aku tidak punya pilihan selain melakukannya." Tatapan Feng Zunze juga tertuju pada tubuh Feng Qi'er. Dia berkata, "Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus menduduki posisi teratas dalam pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Pavilion Petir Angin kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi dalam kompetisi ini." Lei Zunze menjawab, "Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Identitas gadis Qingluan juga tidak biasa. Dia adalah seseorang dari suku burung mistis. Jika garis keturunannya bangkit, dia juga bisa dianggap sebagai orang yang luar biasa di antara generasi muda." Feng Zunze hanya tersenyum dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini setiap sudut arena sudah terisi beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah waspada. Xiaoyan yang menyaksikan di kejauhan bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini memang layak disebut dataran tengah. Bahkan di wilayah sudut hitam akan kesulitan menemukan beberapa douang muda. Tak disangka bahwa pertemuan besar 4 paviliun telah menarik begitu banyak dari mereka. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Doqi dengan orang-orang terkuat. Gumam Xiaoyan. Tatapannya terus memindai semua orang sebelum akhirnya berhenti pada sesosok di sudut arena. Lin Yan. Keterkejutan melintas di wajah Xiaoyan ketika menyadari bahwa ada Lin Yan di sana. Lin Yan adalah orang yang pernah menemaninya ke Kasran Jiama untuk menghancurkan sekte Mystic Cloud. Namun ketika Xiaoyan pergi ke lembah untuk melakukan retreat, Lin Yan, Li Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan kekaisaran Jiama bersama-sama. Tidak disangka bahwa Xiaoyan benar-benar dapat bertemu orang ini di tempat ini. Keterkejutan di mata Xiaoyan berangsur-angsur menghilang dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol setelah dia melihat semua orang sudah berkumpul di arena. Segera dia mengumumkan ke semua orang bahwa kompetisinya dimulai. Setelah kata-kata Lei Zunze bergema, suasana di arena tiba-tiba menjadi tenang. Sejak Xiaoyan menemukan sosok Lin Yan, matanya selalu tertuju padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa kekuatan Lin Yan saat ini sudah mencapai Dohuang bintang 4. Kekuatan ini mungkin dianggap cukup bagus di tempat lain, tetapi hampir tidak dianggap memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di tempat ini. Saat ini suasana di arena akhirnya pecah ketika salah satu orang memimpin serangan. Segera gelombang Doqi berwarna-warni melonjak keluar. Lebih dari 50 Dohuang akhirnya menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam sekejap seluruh arena benar-benar berubah menjadi kekacauan. Hampir semua orang di samping mereka adalah lawan. Oleh karena itu setiap orang bertindak seperti burung yang ketakutan. Dalam situasi kacau ini, ada banyak orang yang terjatuh dan memuntahkan darah. Selama seseorang berteriak mengaku kalah tepat sebelum menderita pukulan fatal, tentu saja tidak akan ada gerakan mematikan untuk menyerang yang kalah menurut aturan. Kekacauan di medan perang juga agak melampaui ekspektasi Xiaoyan. Awalnya dia mengira bahwa kompetisi besar semacam ini akan memilih metode eliminasi satu lawan satu tradisional. Tanpa diduga malah menggunakan metode eliminasi campur aduk. Karenanya seseorang tidak hanya membutuhkan kemampuan,
tetapi juga sejumlah keberuntungan. Tentu saja orang yang benar-benar melampaui ekspektasi Xiaoyan adalah Lin Yan. Kekuatannya hanya bisa dianggap menengah di tempat ini. Namun dia tidak tereliminasi meski sudah lebih dari 10 menit berlalu. Xiaoyan hanya berhasil menebak alasannya setelah mengamatinya dengan seksama. Skill dao ketangkasan yang ditampilkan Lin Yan tampaknya sangat aneh. Di permukaan seperti bebek yang bergoyang ke kiri dan ke kanan. Namun di bawah penglihatan Xiaoyan, ia dapat mengatakan bahwa skill dao kelincahan ini jelas tidak biasa. Kedalamannya tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat Lin Yan mampu bertahan. Terlepas dari situasinya, dia dan Lin Yan memiliki hubungan yang cukup baik. Wajar saja jika dia merasakan senang melihatnya meraih prestasi hari ini. Tatapan mata Xiaoyan beralih dari Lin Yan dan perlahan menyapu arena. Di tengah kekacauan ada 4 area kecil yang aman. Pemilik keempat area ini adalah Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Siapapun yang berani melangkah ke wilayah mereka akan segera menerima serangan ganas. Kekuatan keempatnya dapat dianggap yang terbaik di tempat ini. Kekacauan terus berlanjut di dalam arena. Mereka yang tersisa dengan cepat menjadi semakin sedikit. Setelah jumlah orang berkurang drastis, kekacauan di dalam arena berangsur-angsur berkurang. Terutama saat hanya tersisa 11 orang. Arena yang kacau itu langsung menjadi sunyi senyap. Ke-11 orang itu tersebar di seluruh tempat. Sambil terengah-engah, mereka juga saling mengawasi dengan waspada. Mata Xiaoyan menyapu arena dan menemukan bahwa Lin Yan ada di antara mereka. Namun orang terlemah di dalam arena itu juga dia. Selain Feng Qing'er dan 3 orang lainnya, sebagian besar yang tersisa adalah ahli bintang 7 atau bintang 8. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Yan. Segera seorang pria berpakaian merah di antara mereka menghentakkan kaki ke tanah. Tubuhnya melesat lurus ke arah Lin Yan dengan pedang panjang di tangannya. Ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Segera dia menghindar menggunakan teknik ketangkasan yang aneh. Meskipun dia berhasil menghindar, tetapi dia juga terhuyung-huyung mundur ke belakang. Pria berpakaian merah itu tertawa dingin setelah memaksa Lin Yan masuk ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Wang Chen mendengus dingin saat melihat ini. 2 belati hitam menggelinding turun dari lengan bajunya. Tubuhnya melesat keluar dengan cara seperti kilat dan muncul di depan Lin Yan dalam sekejap mata. Menyadari bahwa ada serangan yang sangat kuat mendekat, Lin Yan buru-buru menoleh dan berteriak mengakui kekalahan. Namun belati di tangan Wang Chen tidak berhenti saat berubah menjadi kilauan hitam yang dengan ganas menusuk ke arah dada Lin Yan. Lin Yan hanya bisa menyaksikan kilatan hitam yang mengandung aura dingin menusuk ke arah titik yang mematikan. Selain itu dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Apakah aku akan mati di sini? Kumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Namun tepat ketika dia bersiap untuk menutup mata dan menunggu ajal menjemputnya, tiba-tiba saja ada kekuatan hisap yang muncul dari belakangnya. Tubuhnya pun tanpa sadar terdorong ke belakang. Sambil menepuk bahu Lin Yan, suara rendah yang terdengar familiar muncul di samping telinganya. Apa kamu tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain datang ke sini dan berpartisipasi? Suara yang tiba-tiba terdengar di samping telinganya membuat Lin Yan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menampakkan kegembiraan saat dia melihat wajah yang dikenalnya itu. Namun Xiaoyan memberitahunya agar tidak mengatakan apa-apa. Lin Yan segera mengerti dan melihat ke sekelilingnya. Kemunculan Xiaoyan di arena jelas telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Sejumlah besar penjaga pavilion petir angin segera bergegas dan mengelilingi Xiaoyan. Siapa kamu dan mengapa kamu mengganggu kompetisi? Xiaoyan menjawab. Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak dapat terus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Wang Chen ini jelas telah mengabaikan aturan. Daripada menyalahkannya, mengapa semua orang justru menanyaiku? Para penjaga dari pavilion petir angin terdiam ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka tentu saja telah menyaksikan kejadian itu sebelumnya. Namun Wang Chen adalah anggota pavilion musim semi kuning. Dengan Huang Quanzunzi di belakangnya, mereka tidak berani menyalahkan Wang Chen sekalipun dia salah. Suara tawa yang menghina dari Wang Chen tiba-tiba terdengar. Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai titik ini. Jadi tidak masalah jika aku membunuhnya. Kemarahan muncul di mata Lin Yan ketika mendengar ini. Dia baru saja melangkah maju ketika dihentikan oleh Xiaoyan. Mata Xiaoyan tertuju pada Wang Chen saat dia menjawab. Sepertinya orang-orang dari pavilion mata air kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan mengapa kamu mampu bertahan sampai sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi pavilion mata air kuning. Tidak ada yang layak untuk dibanggakan. Huang Quanzunzi di kursi VIP mengerutkan keningnya setelah mendengar ini. Bukan urusan kalian sebagai generasi muda untuk membahas seperti apa pavilion mata air kuningku. Kamu murid siapa? Katakan saja pada orang tua ini. Dengan mampu mengajar murid yang sombong seperti itu, kemungkinan besar gurumu juga memiliki beberapa kemampuan, bukan?
Huang Quanzunse mengamati Xiaoyan. Sekilas dia bisa tahu bahwa penampilan Xiaoyan sengaja diubah. Hal yang membuatnya paling terkejut adalah aura orang ini memiliki semacam perasaan samar. Saat dia hendak melakukan pengamatan lebih dalam, dia merasakan bahwa Xiaoyan diselimuti lapisan api yang sangat panas. Meskipun ada banyak penghalang, dia masih bisa memperkirakan bahwa kekuatan Xiaoyan kemungkinan berada di puncak kelas Do Huang. Kata-kata yang diucapkan Huang Quanzunse membuat alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dia tidak menyangka bahwa orang tua ini akan berbicara dalam persaingan antara generasi muda. Xiaoyan berkata, Huang Quanzunse benar-benar terlalu memikirkan diriku yang kecil. Aku hanya mengatakan kebenaran sebagaimana adanya. Temanku ini telah mengakui kekalahan, tetapi pihak lain masih melancarkan gerakan mematikan. Tindakan ini telah melanggar aturan kompetisi. Selain itu, 3 elit Dousun juga melihatnya dengan jelas dengan mata kepala mereka sendiri. Aku pikir setiap orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah di dalam hati mereka. Banyak orang merasa kagum saat melihat Xiaoyan tidak panik sedikit pun saat menghadapi 4 elit Dousun. Mentalitas ini bukanlah sesuatu yang dimiliki orang biasa. Jawaban Xiaoyan juga agak melampaui ekspektasi Lei Zunze dan 2 Dousun lainnya. Huang Quanzunse berkata, Lei Zunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan halangi kemajuan kompetisi. Lei Zunze menatap ke Feng Zunze dan Jian Zunze di sampingnya saat dia bertanya, menurut kalian berdua, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Huang Quanzunse berkata, mari kita lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus menerima hukuman berat. Namun karena ini adalah pelanggaran pertama orang ini, biarkan dia menerima 50 hantaman tongkat petir dan usir dia dari gunung petir. Feng Zunze tertawa dan melirik Huang Quanzunse sambil menjawab, dia bukan orang yang salah. Apakah kamu mencoba membuat Lei Zunze berakhir dengan sebutan tidak adil dengan menghukum orang ini secara acak? Jian Zunze mengusap jenggotnya sambil menambahkan, Feng Zunze benar. Meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Selain itu, tindakan Wang Chen dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menghormati aturan. Akan sangat sulit untuk menjelaskan hal-hal yang jika orang lain dihukum. Mengapa kita tidak melakukan ini? Biarkan orang ini pergi bersama temannya, dan pertemuan besar akan terus berlanjut. Lei Zunze terkejut. Seketika dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dalam hatinya. Kedua orang tua ini jelas berniat membuat Huang Quanzunse kehilangan muka. Namun apa yang mereka katakan juga masuk akal. Pavilion petir angin biliknya bukanlah pavilion mata air kuning. Gayanya dalam melakukan sesuatu juga sangat berbeda. Wajah Huang Quanzunse menjadi jauh lebih buruk saat ini. Tatapannya dingin saat dia mengamati Xiaoyan di dalam arena. Keganasan melintas di wajahnya ketika berbicara. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena dia mengandalkan pavilion mata air kuning, orang tua ini akan memberimu kesempatan untuk bertukar pukulan dengannya. Kamu dapat membawa temanmu pergi dengan damai terlepas dari hasilnya. Perkataan Huang Quanzunse langsung menimbulkan kegemparan di stadion. Xiaoyan juga mengerutkan keningnya. Tampaknya orang tua ini tidak memiliki kemurahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang Dousun elit. Lin Yan menarik Xiaoyan dengan maksud untuk pergi. Jangan pedulikan orang tua ini yang tidak akan mati. Ayo kita pergi. Lidah merah Wang Chen dengan lembut menjilati belati tajamnya saat dia menertawakan Xiaoyan dengan ganas. Jika kamu tidak berani melawan, kamu harus bersujud 3 kali kepada guru. Masalah ini akan berakhir jika kamu melakukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Mata semua orang yang hadir tertuju pada Xiaoyan. Mereka semua ingin tahu bagaimana pemuda ini yang tampak tidak tunduk akan menghadapi provokasi Wang Chen. Xiaoyan, jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Lin Yan berkata dengan tergesa-gesa. Xiaoyan menoleh dan tersenyum. Setelah itu dia melepaskan diri dari cengkraman Lin Yan sambil menjawab, tenang saja, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari bocah pavilion mata air kuning. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan perlahan melangkah maju. Satu kata sederhana membuat darah panas dari banyak orang yang hadir mendidih. Datang! Seluruh stadion bersorak saat melihat sikap mendominasi yang ditunjukkan Xiaoyan. Keberaniannya untuk menghadapi tantangannya membuat banyak orang memujinya. Senyum lebar tersunggung di wajah Huang Quanzunse di kursi VIP. Meskipun Xiaoyan di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan diri pada Wang Chen. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberi waktu yang cukup, masuknya dia ke kelas Douzong sudah pasti. Selain itu, Wang Chen juga mampu bertarung dengan Douzong biasa jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Huang Quanzunse berkata kepada Wang Chen, masalah ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus menyelesaikannya. Kamu harus tahu konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya. Wang Chen membungkukkan tubuhnya sembari menjawab, Guru,
Yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini yang telah mempermalukan pavilion mata air kuning kita membayar harganya. Huang Quanzunse perlahan menganggukkan kepalanya. Para pesaing yang hadir secara alami mundur ke samping saat ini. Mata mereka menatap Xiaoyan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng Qing'er terangkat saat dia mengamati sosok Xiaoyan. Tangannya menyibakkan selai rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya kemajuan kompetisi pun terhenti. Banyak orang ingin tahu apakah Xiaoyan akan mampu bertahan di tangan Wang Chen. Lin Yan dengan cemas melihat Xiaoyan yang perlahan berjalan ke arena. Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Do Huang. Selain itu dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan Dongsung elit. Hal yang paling membuatnya khawatir adalah bahwa Wang Chen merupakan orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku tidak akan melepaskannya begitu saja meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Lin Yan menggertakkan giginya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiaoyan. Wang Chen menatap Xiaoyan yang berhenti tidak jauh darinya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu tersesat dari gunung petir. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.